biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi kita beribadah di hari Minggu. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jika kembali kami boleh beribadah. Meskipun kami beribadah lewat online, kami percaya Engkau bersama-sama kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan sampai selesai ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Laskar Kristus, siap. Sekali lagi, Laskar Kristus, siap. Oke, semua siap memuji Tuhan. Oke, tangannya diangkat, kita akan jempolnya juga diangkat. Katakan dalam nama Yesus, siap, siap. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Puji Tuhan, semangatnya luar biasa. Haleluya.
adik-adik semuanya, silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita buka Alkitab kita di kitab Mazmur 91 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-16. Kita mau deklarasikan firman Tuhan secara bersama-sama. Ya, jika sudah menemukan, dalam hitungan yang ketiga kita akan mendeklarasikan secara serentak. Oke, 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya telah diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan
Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan Kau mengurapi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan belajar ketaatan kepada Tuhan menghasilkan pelipat gandaan berkat. Siapa yang mau mendapatkan berkat? Siapa yang mau diberkati? Mari kita akan bersama-sama membaca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Adalah sebuah contoh kehidupan seorang ibu yang hidupnya tidak menyerah pada saat keadaan menjadi sangat sulit. Bisa saja dia menyerah terhadap keadaan dengan merelakan anaknya dijadikan sebagai budak. Tetapi karena ibu ini percaya bahwa Allah selalu membuka jalan saat dia berserah. Saat ibu ini mengandalkan Allah, saat ibu ini mau taat dengan firman, maka ibu ini akan menikmati apa yang namanya mukjizat dari Allah. Pertanyaannya, siapa yang mau mendapatkan mukjizat? Siapa yang mau mendapatkan kebaikan? Kita akan belajar ada 3 langkah kunci terobosan sehingga kita bisa menerima mukjizat seperti judulnya tadi. Ketaatan kepada Tuhan menghasilkan pelipat gandaan berkat. Ketaatan kepada Tuhan menghasilkan mukjizat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan atau siapkan kepada kita, anak-anak Tuhan yang mau percaya kepada Dia, bahwa Allah yang kita sembah sanggup, Tuhan Yesus sanggup mengadakan mukjizat. Mari kita akan belajar 3 langkah kunci terobosan. Yang pertama, ibu tadi ya yang sudah dibacakan di 2 Raja-Raja, mencari Tuhan.
2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 mengatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Sang ibu tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Bahkan sebaliknya, ibu ini mencari Tuhan dengan menyampaikan segala penderitaannya kepada Nabi Elisa. Ibu ini berani menyampaikan segala keluhannya kepada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa itu juga akan mendengar. Artinya ibu ini memutuskan untuk menghadapi setiap kesulitan bersama-sama dengan Tuhan. Dia menyampaikan keluhannya kepada Nabi. Dia menyampaikan keluhannya kepada hamba Tuhan. Kemudian kita berdoa. Kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu dengan apa? Dengan berdoa. Dengan menyembah. Dengan menyampaikan semua keluhan-keluhan kita kepada Tuhan apapun bentuknya. Itu artinya kita sedang mencari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh janda di Sarfat tadi. Waktu kesulitan terjadi, penderitaan terjadi, masalah terjadi, kekurangan makan. Tetapi dia tidak takut. Namun sebaliknya dia datang mencari Tuhan dengan berdoa. Dengan mendengarkan firman, dengan memuji, dengan menyembah, maka semua keluhan-keluhan itu akan tersampaikan dan kita akan mendapatkan jawaban-jawaban daripada doa itu. Saat kita sulit, saat kita menghadapi ulangan yang sulit, saat kita menghadapi situasi yang sulit, saat ada persoalan, jangan lari kemana-mana. Tapi larilah mencari Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan berdoa, dengan memuji, dengan menyembah, dengan membaca firman tentunya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saat kesulitan terjadi, saat masalah terjadi, kita datang kepada Tuhan dengan membaca firman. Yang kedua, langkah yang kedua, jujur dan rendah hati. Di ayat yang kedua mengatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ternyata ibu ini jujur saat Nabi Elisa bertanya kepadanya, aku gak punya apa-apa, aku hanya punya buli-buli yang berisi minyak. Selain itu tidak punya apa-apa. Dia jujur bahwa memang ibu ini tidak memiliki apa-apa selain sebuah buli-buli yang berisi minyak. Ketika ditanya oleh abdi Allah. Jujur artinya mengakui keterbatasan diri kita dan mengakui kekuatan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup membantu kita. Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan kita. Tuhan sanggup mendengarkan keluhan kita. Tuhan sanggup ada di dekat kita. Bahkan menggendong kita saat kita ada di dalam sebuah kesulitan. Kejujuran dan kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah memiliki nilai besar
Dan itu cukup untuk membuat Tuhan mau mengadakan mukjizat. Siapa yang mau mendapatkan mukjizat? Siapa yang mau mendapatkan keajaiban? Mari kita mau bersikap jujur. Jujur artinya mau terbuka. Jujur artinya mau mengakui bahwa kita ini terbatas. Jujur artinya kita juga sedang mengakui kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada kita anak-anak Tuhan yang terus percaya dan berharap kepadanya. Sekali lagi, jujur apa artinya? Mengakui keterbatasan kita. Seperti yang dilakukan oleh ibu tadi, aku gak punya apa-apa. Ya hamba Tuhan, ya hamba Allah, aku hanya mempunyai satu buli-buli yang berisi minyak. Dan kejujuran ini menciptakan sebuah mukjizat yang luar biasa. Dia percaya ketika dia berkata jujur, maka Tuhan akan menolong. Tuhan akan sanggup memberikan jawaban atas doa-doa kita. Yang ketiga yaitu percaya. Sekali lagi apa? Percaya atas perintah firman. Di ayat yang ketiga, 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Loh, Nabi Allah ini mengatakan pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Bisa gak kira-kira ibu ini malu? Bisa, aduh aku malu. Mengapa aku harus meminta kepada tetangga-tetangga? Aduh aku gak sanggup. Atau aduh aku gak bisa ngomong, kok harus meminta orang lain. Atau enggak mau saja. Tetapi ibu ini percaya ketika firman itu disampaikan, dia langsung mengerjakannya. Dia langsung pergi ke rumah tetangga-tetangganya. Dia bersatu dengan anaknya, bekerja sama melakukan firman dengan mencari dan meminta bejana sebanyak mungkin. Ia juga menghadapi risiko. Bisa saja tetangganya mengejek. Bisa saja tetangganya menolak. Tetapi ibu ini memiliki fokus yang benar, yaitu percaya saja kepada firman. Percaya artinya memiliki iman. Di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat jawaban doa, kita belum melihat jawaban atas persoalan-persoalan, tetapi ibu ini sudah percaya dan mengajak anaknya untuk pergi ke tetangganya, minta bejana-bejana untuk diisi di rumahnya. Dia tidak malu, dia tidak takut, dia tidak takut diejek, dia tidak takut diremehkan, tapi dia siap untuk mengerjakan firman sehingga mukjizat itu terjadi. Ibu dan anaknya bersatu, bekerja sama melakukan firman dan mencari serta meminta bejana sebanyak mungkin. Ya, walaupun mungkin bisa diejek, tetapi fokus daripada ibu ini adalah sebuah perintah yang disampaikan oleh Nabi Allah. Dia tidak takut dicemooh, dia tidak takut diejek, dia tidak takut dijauhi teman, tetapi tetap taat
Dan akhirnya terjadi terobosan. Taat itu keren, taat itu bisa dilakukan asalkan mau. Siapa yang mau taat? Siapa yang mau taat kepada nasihatnya mama dan papa? Siapa yang akan mau mendapatkan mukjizat? Ketaatan diperlukan oleh kita. Salah satu contoh, ayo jangan bermain HP terus. Boleh memang main HP tetapi ada batasan-batasan. Kalau sudah jam 9 stop. Atau kalau mau ulangan stop main HP. Atau kalau ujian stop main HP. HP memang boleh, tetapi harus taat kepada papa dan mama. Saat papa dan mama menugas selesai main HP-nya, waktunya tidur. Ikutin, artinya kalian sedang taat kepada mama atau papa. Oke, siap mau taat. Atau aduh aku sukanya game. Ada loh yang bermain game sampai malam. Itu akan merusak kesehatan kita. Memang asik, tapi mata bisa capek, mata bisa lelah. Dan ya kalau sudah lelah, kalau sudah capek, yang merasakan kita sendiri. Maka dari itu mari kita belajar untuk taat. Apalagi ya, taat kalau bangun pagi supaya tidak kesiangan untuk berangkat ke sekolah. Masih ada teman-teman kita yang mamanya sulit untuk membangunkan. Mengapa? Karena boboknya terlalu malam sehingga paginya bisa oversleep, bisa kesiangan. Akibatnya apa? Kalau sudah kesiangan bisa terlambat datang ke sekolah dan kita kena disiplin. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa kita kurang taat. Ayo berubah. Kita berubah. Taat kepada mama papa. Taat kepada guru yang ada di sekolah. Di sekolah juga masih ada kesempatan nyontek. Nyontek boleh. Nyontek ya tidak boleh. Karena nyontek itu tidak kemampuan kita sendiri. Menyontek artinya berbohong kepada diri sendiri. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik? Caranya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita belajar dengan sungguh-sungguh, pastikan kita tidak punya keinginan untuk mencontek. Karena kita sudah bisa, karena kita sudah mampu. Jadi kita harus bersyukur kita diberikan waktu yang luar biasa. Kita bisa bijaksana membagi waktu. Saatnya bermain, saatnya belajar, saatnya beristirahat, saatnya bobo. Itu harus dibagi dengan bijaksana sehingga kita akan menjadi orang yang berhasil. Dan kita tidak akan gagal. Kembali lagi kepada firman, ibu ini percaya atas perintah firman sehingga dia bersatu dengan anaknya mencari bejana-bejana di luar, mengumpulkannya, kemudian mengisinya dan mukjizat itu terjadi. Yang keempat, apa ya yang keempat? Yang keempat adalah melakukan dengan iman percaya setiap firman yang diperintahkannya. Ayat 5 coba diingat lagi. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang.
dia menuang bejana-bejana yang sudah dikumpulkan itu dengan air. Dituangnya satu persatu, dipenuhi bejananya satu persatu, ditutupnya pintunya. Pertama ya, setelah dia mengambil bejana-bejana dari tetangga-tetangganya, ditutupnya pintunya. Bejana itu diantrikan, dituang, terus menuang, dan bejana-bejana itu diisinya sampai penuh. Perempuan itu percaya pada apa yang Allah katakan serta melaksanakannya. Ia segera meminjam bejana-bejana kosong, menutup pintu setelah ia dan anak-anaknya masuk, dan menuangkan minyak dari buli-bulinya ke dalam bejana-bejana tepat seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Dan apa yang terjadi? Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah bejana itu kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Percaya saja, tanpa bertindak tidak ada hasilnya. Tetapi seorang ibu dan anaknya percaya dan bertindak. Bejana-bejana itu disusunnya dan dituang. Semua bejana itu sampai penuh. Dan saat bejana-bejana itu sudah penuh, maka minyak itu pun berhenti. Dengan demikian, sang ibu tidak hanya dibebaskan dari masalah, tetapi lebih dari itu ia mendapatkan harta berupa minyak. Ya, di ayat yang ke-7, lalu kemudian pergilah ia memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang itu, dan ia berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Melalui ketaatan kepada Tuhan, ibu ini menghasilkan pelipat gandaan berkat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau mendapatkan mukjizat? Siapa yang mau mendapatkan berkat? Harus melalui ketaatan. Yang pertama mencari Tuhan dengan memuji, dengan menyembah, dengan membaca firman. Kita harus tekun mencari Tuhan. Yang kedua adalah jujur dan rendah hati. Jujur artinya adalah mengakui segala keterbatasan diri kita dan mengakui kekuatan Tuhan. Yang ketiga adalah percaya. Sekali lagi katakan, percaya dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Walaupun kita belum mendapatkan jawaban, tetapi kita sudah percaya bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat. Yang keempat, melakukan firman. Imannya jadi hidup ketika dia melakukan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tetapi iman yang dikerjakan, maka segala mukjizat akan diberikan kepada kita. Dan
akhirnya dari kisah dua raja-raja ini, ibu ini mendapatkan mukjizat. Hutang-hutangnya selesai, anak-anaknya tidak jadi menjadi budak, tetapi ia diberkati bersama dengan anak-anaknya karena buli-buli yang sudah diminta dari tetangganya itu dipenuhi dengan minyak sampai pada masa atau musim kekeringan itu terjadi. Mukjizat pasti terjadi bagi orang-orang yang setia kepadanya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat hafalan, mari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Kami belajar tentang janda yang kehabisan uangnya, yang kehabisan berkatnya. Tetapi janda itu taat kepada Nabi Allah sehingga dipulihkan. Berkati seluruh anak-anak-Mu. Berikan kecerdasan, berikan kepintaran, berikan ketaatan. Diberkati sekolahnya, diberkati masa depannya, diberkati papa mamanya, diberkati seluruh aspek kehidupannya. Jadikan anak-anak-Mu semuanya menjadi pelaku firman yang luar biasa sehingga semuanya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semuanya sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat menumbuhkan iman kita semakin lagi mengenal Kristus. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari kakak ajak kita semua untuk satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau belajar untuk melakukannya di dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau memberikan persembahan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, baik yang sudah memberi maupun yang belum Tuhan. Kami percaya berkat Allah, penyertaan Allah sempurna bagi kehidupan kami, orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja, ShopeePay dengan scan QR, CIMB, Mobile Banking, BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023 atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semuanya, yuk Laskar Kristus siap. Sekali lagi, Laskar Kristus siap. God is good all the time, and all the time God is good.
day in my life. He gave me my dream and it has come true. Say yes, say yes. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. He bring a new day. He bring a new day in my life. He created the world and it's beautiful. He bring a new way in my life. He gave me my dream and it has come true. Katakan say yes. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. Oke adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God is good All the time. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang setia mendengarkan firman ini. Berkati apa yang menjadi persoalannya, apa yang menjadi pergumulannya. Tangan Tuhan akan menolong. Tanganmu tidak pernah kurang panjang mendengar, menjamah. Tangan telingamu tidak pernah kurang tajam mendengarkan doa-doa mereka. Diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati orang tuamu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.